Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan yang solo, jangan lupa meliterasi. Menjawab salam masih dulu, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati orang tua kita yang hadir pada subuh kali ini, yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Mukarrabin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai yang ketiga ini kita masih dikuatkan oleh Allah untuk istiqomah. Istiqomah dalam doanya itu Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Apakah masuk di ketiga ini kita termasuk orang yang istiqomah? Apakah jamaah kita makin bertambah atau jamaah kita makin menurun atau tetap? Karena ini kebiasaan diri kita untuk memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Kita bersyukur bahwa kita itu masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk hadir di rumah Allah ini. Yang kedua, selalu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaiya walidan sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat selalu mengucapkan selawat kepadanya, maka Allah tambahkan 1 kali selawat dilipatkan 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berselawat kita, nanti kita dilipatkan syafaat yang membantu kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kata Pak Pengurus, jamaah ada request apa Pak? Coba pembahasan kita besok, pembahasan kita persiapan untuk Ramadan. Agak cepat bahas masalah Ramadan. Pasti bulan Rajab 20 Rajab. Sekarang 20 Rajab. 20 Rajab baru sekarang. Lama loncat materi kita nanti. Masih lama, Ramadan itu masih lama. Kita membahas masalah Rajab ini karena kita masih dalam peristiwa Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Belum juga dilaksanakan 27 Rajab. Hari malam 27 Rajab itu malam Isra Mi'raj. Sebelum masuk Isra Mi'raj, sebelum sesudah nanti Isra Mi'raj Rajab nanti ada lagi diskusi Saban itu adalah jalan setapak. Jalan setapak menuju Ramadan itu Saban. Ada 2 tahapannya. Dan mungkin ada Rajab dan Ramadan. Saban itu apa lagi istimewa
ibadah, Rasulullah memperbanyakkan puasa sunnah. Sampai-sampai istri beliau Aisyah itu tidak tahu lagi Rasulullah ini puasa atau tidak hari itu. Kadang-kadang waktu ditanya dia lagi puasa, atau bahkan dia lagi tidak puasa, dan bahkan tidak bisa mendahului ketebaran puasa sunnah Rasulullah lebih banyak di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kenapa? Melatih dan membiasakan diri nanti pas Ramadan sudah membiasakan diri puasa sunnah Sya'ban. Tapi tidak apa-apa, kenapa kita request ya kita layan deh, tidak masalah. Nah itu kayak gitu. Sudah puasa di hari Sya'ban, puasa ini latihan tahun kita alami. Tak ada persiapan bekal mental yang harus yang lebih istimewa. Tidak kita siapkan bulan suci Ramadan itu datang juga. Disiapkan toh juga nanti Ramadan itu datang juga. Yang pertama pembekalan kita di bulan suci Ramadan itu adalah siapkan iman itu. Yang dipersiapkan itu adalah iman. Kalau iman kita tipis, tak akan ada yang dikatakan Ramadan itu. Karena yang dipanggil itu adalah iman. Ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil adalah iman. Iman ini suatu ketika dia naik, suatu ketika dia turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman itu suatu saat dia naik, suatu saat dia turun. Kalau dia naik berarti dia lagi taat kepada Allah. Kalau dia turun berarti dia lagi berbuat maksiat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang harus kita persiapkan. Di saat Rasulullah berkumpul kepada sahabat di saat ini di masjid itu kayak inilah. Berkumpul Rasulullah bersama para sahabat di masjid. Tak lama dia berkumpul, Rasulullah lagi memberikan wejangan kepada sahabat-sahabat. Masuk seorang laki-laki dari pintu. Nyelonong main dia masuk laki-laki itu langsung duduk tengah-tengah Rasulullah. Setelah dia duduk tengah-tengah Rasulullah, dijulurkan kakinya kepada Rasulullah. Nah, kakinya dinaik bukunya di depan. Rasulullah pun jadi tanya-tanya, siapa laki-laki ini? Nyelonong masuk dalam lingkungan sahabat-sahabat Rasulullah, lalu kakinya diluncurkan pulang ke hadapan Rasulullah. Langsung dia bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Si laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Jawab Rasulullah, al-iman itu adalah keyakinan, iman itu kepercayaan. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amal bil arkan, itu iman. Apa yang kita yakinkan dalam hati kita, yang kita ucapkan secara lisan, yang kita perbuatkan secara harian kita, itu iman, kata Rasulullah. Laki-laki itu berhenti bertanya, tidak. Lalu laki-laki bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab lagi, wahai laki-laki, Islam itu an-ta'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah dan sujud kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan benda apapun juga, itu Islam. Apa itu Islam? Iqamatis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau mengerjakan salat, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu, itu Islam, kata Rasulullah. Kepada siapa? Kepada laki-laki di hadapan sahabat. Apakah laki-laki itu berhenti juga bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, ihsan itu adalah anta'budullah fa innahu tara. Engkau sujud dan menyembah Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa innahu fa illam takuna tara. Kalau engkau tidak bisa melihatkannya, fa innahu yaraka. Allah pasti akan melihatkan engkau. Itu yang dikatakan dengan ihsan. Apa laki-laki itu berhenti juga bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Jadi Rasulullah bertanya, siapa laki-laki ini? Kata-kata bertanya, julurkan kaki, bertanya iman, Islam, ihsan. Laki-laki tanya lagi, Rasulullah, kira-kira apa tanda-tanda daripada hari kiamat? Tanda-tanda daripada hari
engkau wahai laki-laki yang bertanya ini lebih mengetahui, lebih bisa, lebih paham daripada saya yang akan dijawab. Tapi Rasulullah tetap menjawab, wahai laki-laki, kenapa mic-nya yang turun? Cek, saya dah 3 kali saya putuskan break masjid. Ya, masjid lagi asik, lagi penting, putus, hilang suara. Untung ada ini yang milik di sini. Besok pengurus masjid yang waktu besok bapak itu kecilkan dulu suara, dari kecil lagi dulu. Volumenya takut putus lagi. Nah, lalu apa itu tanda-tanda daripada hari kiamat? Jawab Rasulullah, tanda-tanda daripada hari kiamat itu adalah apabila seorang budak itu telah melahirkan seorang anak dari seorang majikannya. Apabila si pengembala itu telah membangunkan rumah-rumah yang mewah dan megah. Apabila air hujan nanti turun sebesar-besar batu. Apabila gunung itu telah meletus. Apabila langit itu telah terbelah. Apabila bintang telah berserakan dan bertabrakan. Apabila air laut itu sudah bertumpah ruah. Apabila kubur-kubur itu sudah terbongkar. Itu tanda-tanda daripada hari kiamat, kata Rasulullah, wahai laki-laki. Izas sama'u fatarat, wa izal kawakib muntasarat, wa izal bihar kujirat, wa izal kubur mu'sirat. Apabila langit telah terbelah, apabila bintang telah berserakan dan bertabrakan, apabila air laut itu sudah bertumpah ruah, apabila kubur itu sudah terbongkar, itu adalah tanda-tanda daripada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah menjawab itu iman, jawab itu Islam, jawab itu ihsan, jawab itu tentang hari kiamat, langsung pergi dia. Nah, kita tunggu dulu pembagian air. Nah, sambil minum Pak, sambil minum air. Kopi dah dong, Pak kopi sama di sini deh. Oh iya, sini agak muda-muda dikit. Ini agak apa ya? Oh situ kiri merokok ya. Nah, setelah Rasulullah itu menjawab, laki-laki itu pergi dia. Apa kata Rasulullah, wahai para sahabat? Coba tengok ke mana laki-laki itu keluar. Setelah ditengok para sahabat ke belakang, tidak ada sedikit pun jejak kakinya kemana si laki-laki itu pergi. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, tahukah engkau siapa laki-laki tadi yang bertanya tentang iman, yang bertanya tentang Islam, yang bertanya tentang ihsan, yang bertanya tentang hari kiamat? Itulah adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, yang memberikan suatu nasihat agama kepada kita semuanya. Itu yang dikatakan dengan persiapan untuk Ramadan, itu adalah kuatkan iman. Catat satu, persiapan untuk Ramadan itu iman yang kita harus tebalkan. Kalau iman tidak ada, tak juga kita kerjakan Ramadan. Yang kedua, di samping kita mempersiapkan itu iman, karena ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, iman yang kita persiapkan, kita juga harus saling bermaaf-maafkan, bermaaf-maafan. Makanya banyak orang, kalau orang tuanya itulah meninggal, dia melaksanakan perubahan. Ruahan itu adalah mendoakan, ngajak manggil orang-orang, ngajak manggil warga, ngajak manggil saudara untuk berdoa, mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kenapa? Kalau orang tua kita masih ada, masih berkesempatan kita itu untuk bertemu dan memaafkan. Kalau orang tua kita tidak ada, coba dong kita nak minta maaf. Dan ada lagi, apa yang bisa kita kirim? Al-Fatihah. Tapi kita tetap bertaubat dan mohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada kesalahan saya dengan orang tua,
pagi hari dan malam itu yang bisa kita pakai penuh jadwal sampai menjelang Ramadan. Ruahan itu. Jadi dipersiapkan apa itu? Kita untuk saling maaf memaafkan. Siapa yang saling maaf memaafkan itu adalah pertama antara anak dengan orang tua. Anak sama orang tua minta maaf. Kalau ibu lah tua-tua juga masih ada mak kita, bapak kita masih di kampung. Kalau sempat balik kampung kita minta maaf. Sempatkan kita balik kampung minta maaf. Kalau dah sempat juga kita punya HP handphone, video call sama orang tua kita, minta maaf kita sebagai anak terhadap orang tua. Kenapa? Ini ada perkembangan lama gitu berkembang itu. Minggu ketiga ada bubur nih. Ya. Meningkat. Takutnya pas nak meningkat lagi belum pas datang. Ya. Alhamdulillah. Oh, terakhir nasi minyak. Ya. Yang penting kita berdoa orang-orang yang telah berbagi, bersedekah untuk keberkahan di subuh Sabtu ini dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, diperluaskan oleh Allah rezekinya dan diberikan keselamatan. Kata Ustaz Yunus selalu berdoa, Allahumma al-afiyah fi badanina wa afiyah fi sam'ina wa afiyah fi basarina wa afiyah daimah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kita minta keselamatan dan kesehatan. Badan kita sehat, pendengaran kita sehat, penglihatan kita sehat, hati kita sehat, jangan sakit. Kalau hati sudah sakit, susah untuk diobati kalau kecuali dengan taubat. Jadi sebagai anak itu sebelum Ramadan itu masuk minta maaf. Waktu itu kan pernah malaikat Jibril itu berdoa di saat Rasulullah mau naik ke atas mimbar, dia mendengarkan malaikat Jibril itu berdoa. Dan setiap langkah Rasulullah pas naik di setiap tangga, Rasulullah katakan amin. Rupanya dia berdoa dan diaminkan. Mengaminkan apa? Nanti kalau masuk Ramadan, jangan engkau terimakan puasa seorang hambamu nanti kecuali sebelum dia anak minta maaf kepada orang tuanya. Apakah tidak ada yang bertengkar antara anak sama ibu sama orang tuanya? Ada. Bahkan anak ada yang bunuh orang tuanya. Bahkan orang tua pun ada membunuhkan anaknya. Itulah yang dikatakan dengan iman. Sekejam-kejamnya orang tua itu sampai bunuhkan anaknya, sampai dibanting dan ditendang anaknya lagi bayi. Tak tahan kita melihatkan pada video yang ada di YouTube, ada di mana di media. Seperti itulah kekerasan orang yang tidak punya hati nurani dan iman. Begitu juga dengan anak. Anak pun tak tega, tak bisa dapat apa yang dimintakan, dibakar di rumah orang tuanya, sehingga orang tuanya pun tinggal pun akan lagi tempatnya. Kenapa? Kesalahpahaman antara anak dan orang tua. Makanya sebelum Ramadan ini adalah bulan-bulan untuk membersihkan hati dan diri kita. Itu yang terjadi dengan seorang Alqamah. Alqamah ini waktu dia belum nikah, anaknya soleh, rajin sholat, rajin berpuasa, gemar bersedekah, semuanya ibadahnya baik dengan ibunya. Bapaknya lah meninggal, tinggal ibunya baik. Alqamah. Waktu dia sudah menikah, Alqamah ini, mamanya dah tua. Waktu dia sudah menikah, akhirnya dia berpisah dengan ibunya, tak tinggal lagi dengan mamanya karena dia beristri. Setelah dia beristri, dia punya anak. Dia punya istri, dia punya anak. Selama dia punya istri dan punya anak, tak pernah Alqamah itu menelepon, mengunjungi, mendatangi mamanya selama dia menikah. Padahal waktu dia masih membujang, pemuda, anaknya rajin dan taat kepada orang tuanya,
rajin sholat, rajin ke masjid, gemar bersedekah dan beramal soleh. Setelah dia menikah, tak pernah lagi. Di suatu saat datang suatu penyakit kepada Alqamah. Itulah yang dikatakan dengan sakratul maut. Sakratul maut, Alqamah itu sakit dalam sangat sakit di tenggorokannya. Maka berdoa kita supaya Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah kita dalam menghadapi sakratul maut. Itu doa kita yang setiap hari yang kita sampaikan di saat setelah sholat. Kenapa Alqamah itu waktu sakratul maut tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi ala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Alqamah dalam sakratul maut tak bisa mengucapkan kalimat itu, dah mati-mati waktu itu dan di dalam keadaan sakratul maut. Akhirnya siapa? Istri Alqamah langsung menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku yang bernama Alqamah itu tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat ini lagi terbaring sakit yang sangat parah dalam dikatakan dengan sakratul maut. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, wahai Ammar, wahai Suhaib, para sahabatku, datangkanlah ke rumah Alqamah, bimbingkan dan lakimu talkinkan Alqamah supaya dia tidak terlalu berat menghadapi penyakit itu dan dia bisa diterima segala kesalahannya. Dibimbing, datang Bilal bin Rabah, datang Suhaib, datang Ammar ke rumah Alqamah. Setelah itu dilihat lagi terbaring sakit, dibimbingkan oleh Bilal bin Rabah, tapi Alqamah pun tak sanggup dan tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nyangkut di tenggorokannya Alqamah. Sakit bu sakratul maut itu. Ibu dapat nanya belum? Coba nanti ibu kalau sakratul maut, kalau nak ibu sakit sakratul maut, cobalah nanti. Makanya berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut. Berdoa kita supaya kita nanti tidak menghadapi sakratul maut itu. Lancarkanlah sakratul maut kami nanti. Menghadap Bilal, Ammar dan Suhaib itu menghadap lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah kami bimbing, sudah kami talkinkan, sudah kami bangga pembimbingan Alqamah, tetap tak bisa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, apakah Alqamah ini masih memiliki seorang ibu? Apakah Alqamah masih punya mak wabilah? Tapi kata sahabat, masih ya Rasulullah, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh dari sini. Latua pula, rupanya Alqamah itu masih punya orang tua, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh. Panggilkan ibunya itu ke sini, atau saya yang akan datang ke sana. Karena setelah dipanggil ibunya Alqamah, tak mungkin Rasulullah yang harus datang ke situ. Ibunya itulah yang datang mendatangi Rasulullah SAW. Bertemulah ibunya Alqamah dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah benar engkau adalah ibunya Alqamah? Benar. Tahukah engkau kondisi Alqamah saat ini? Tak tahu. Saat ini Alqamah itu dalam keadaan sakit, sakratul maut. Apa salahnya? Apa kesalahan yang tidak diampuni dan tidak dimaafkan oleh seorang ibunya? Itulah Alqamah itu katakan. Wahai ibunya Alqamah katakan, ya Rasulullah, anakku itu waktu dia lagi masih membujang, dia sangat taat kepadaku, dia berbakti kepada ibunya, dia rajin sholat, rajin sedekah, rajin. Tapi setelah dia berkeluarga, bapak-bapak, Alqamah itu setelah berkeluarga, dia mementingkan istrinya sama anaknya, lupa dengan mamanya. Penyebab penyakit itu tak bisa diucapkan kalimat la ilaha illallah itu rupanya. Karena dia telah meninggalkan ibunya, mengutamakan istri dan anaknya, lupa terhadap ibunya yang telah melahirkannya. Itulah penyebab Alqamah tak bisa mengucapkan hal tersebut. Apa kata Rasulullah? Maukah engkau sebagai ibunya Alqamah itu memaafkan? Lama ibunya berpikir dimaafkan atau tidak. Tapi kata Rasulullah, wahai sahabat, ambilkan kayu bakar yang banyak, kumpulkan kayu bakar itu, bakarkan Alqamah itu dalam keadaan hidup-hidup, supaya dia tak terlalu banyak tanggung sakitnya, supaya dia cepat meninggal.
Ibu yang mana yang tega melihat anaknya dibakar Rasulullah dalam keadaan hidup-hidup? Di saat itulah ibunya memaafkan kesalahan anaknya. Setelah anaknya itu dimaafkan sama ibu orang tuanya ini, kata Rasulullah, wahai sahabat, coba bimbingkan lakimu, talkinkan kembali. Setelah ibunya memaafkan kesalahan anaknya, setelah dibimbing oleh Bilal bin Rabah, rupanya Alqamah itu dengan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kesalahan Alqamah tadi. Melalui kesalahan itu menjelang Ramadan, tentu kita pun banyak kesalahan sama orang tua. Kita sama orang tua juga mohon maaf, ambil tangan, cium tangan, minta maaf sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu anak minta maaf kepada orang tuanya. Orang tua juga maafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah istri minta maaf kepada suami. Suami minta maaf kepada istri. Dalam rumah tangga itu tak mungkin mulus baik. Ada juga perdebatan sedikit, ada juga salah paham sedikit. Ingat ibu-ibu, ada 4 golongan wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Siapa itu 4 golongan wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Yang pertama itu adalah istri yang selalu membentak-bentakkan suaminya. Aduh, itu terjadi. Aduh, bodoh kamu. Apalagi itu dibilang gitu. Bodoh kamu, kerja nak bisa juga, cari duit juga bisa, dah bisa juga, gojek pun tak dapat-dapat juga, pegang macam-macam. Dimaki-maki dia suaminya di depan di rumah itu. Padahal apa? Komandan jabatan apa? Polisi. Bapak itu gagah, kalau ke kantor gagah itu. Timbul rumah, nunduk. Kenapa? Lu punya takut dengan istri. Banyak juga atasan-atasan kami, sama kami keras-keras dia. Kumpulkan semua staf-staf semuanya. Dibentak-bentak ke kami, dia ini ke kami. Pas sampai di pintu rumah dia, rupanya kenceng juga. Pas kita datang ke rumah dia, kita tengok, bapak ini depan kami kalau di kantor datang pun gagah, datang pun keras. Tapi kalau nyampe di rumah dia, di depan istrinya, turun. Makin lama makin turun. Ini kelemahan bapak ini rupanya. Nanti kalau suatu apa, nanti saya bawa istri dia baik. Supaya apa? Dapat kelemahan bapak ini. Kenapa? Banyak suami yang takut dengan istrinya. Nah, kalau ibu sebagai istri juga terlalu banyak membentak suami, ibu masuk ke dalam neraka. Membentakkan suami yang mengatakan jelek kamu, bodoh kamu, tolol kamu, bodoh kamu, nyari ini dapat. Ibu banyak masuk neraka. Kenapa? Sebagai istri itu adalah mengikuti iman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ibu jangan terlalu banyak membebani kepada suami kita kalau suami kita tak sanggup menjalankan apa yang nak kita minta. Lah jelas suami itu gajinya 3 juta, ibu paksakan. Pokoknya nak tahu menahu 2023 ini mobil harus diganti. Tengok tetangga kita tuan, ketiga mobil sampai rumah. Nak mau tengok tetangga kita. Kita harus ganti. Macam mana caranya? Apa ini tu gojek? Macam mana dipaksakan beli lompat 3 ekor? Yang tak mungkin. Akhirnya stres. Sampai memikirkan apa yang dibebankan oleh istrinya di dalam perjalanannya. Macam mana dia supaya bawa duit itu banyak ke rumah. Dan tentu lagi anak. Akhirnya pohon-pohon tiang-tiang listrik pun ditunggunya. Tak tahu lagi mana jalan, mana tiang listrik pun ditunggu. Kenapa? Terbebani dengan apa yang ibu bebankan. Karena tidak qanaah
Qanaah itu adalah rezeki yang apapun yang kita dapatkan itu kita syukuri, itu qanaah namanya. Dikit dapat rezeki, alhamdulillah. Banyak dapat rezeki, alhamdulillah. Banyak juga dapat rezeki, wasyukurillah. Cukup. Dikit dapat rezeki juga alhamdulillah. Cukup. Inilah rezeki dari Allah. Sehat badan itu cukup. Sehat mata juga adalah cukup. Sehat telinga itu adalah juga cukup. Itu yang harus kita katakan dengan qanaah. Tak boleh kita membebani suami kita kalau suami kita tak sanggup. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Jangan engkau bebankan kepada hamba-Mu itu beban-beban yang berat sebagaimana beban orang-orang sebelum. Jangan kau pikulkan kepada kami kalau tak sanggup pikulkan ya Allah. Nah, kalau ibu membebankan suami kita tapi suami kita tak sanggup untuk menjalankan ya, nah, kita dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, kenapa banyak wanita dalam neraka nanti? Itu karena wanita itu terlalu banyak membuka aurat. Yang keempat, yang supaya kita terhindar dari neraka jahanam Allah, yaitu kita tetap mempertahankan dan menjaga yang dikatakan dengan sholat. Nah, 4 kategori inilah kalau itu kita kerjakan, kita dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, membentangkan suami, karena beban suami itu berat. Di pundaknya lah yang mengikulkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nasu wal hijarah. Dia harus menjagakan dirinya, dia juga harus menyelamatkan istrinya, dia juga harus menyelamatkan anaknya dari api neraka. Berat bebannya. Kita itu diselamatkan oleh suami, kita diselamatkan oleh anak, diselamatkan oleh suami. Dia mengayomi supaya jangan sampai kita masuk kepada neraka. Kenapa? Kayu bakarnya itu waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakarnya itu banyak manusia dan batu-batu di kayu bakarnya. Kalau kita dimasukkan itulah sebagai kayu bakarnya. Makanya dijaga oleh suami itu. Tengok nanti suami kita kalau terlalu banyak melambung, ada besar masalah, itu yang tak sampai kepada kita. Yang kedua, jangan bebankan kepadanya. Yang ketiga, jaga aurat kita. Yang keempat, jaga dan pertahankan sholat. Itulah supaya kita terhindar daripada neraka. Itu yang kedua, istri minta maaf kepada suami, suami pun minta maaf kepada istri, supaya Ramadan nanti di hari kemenangan kita kembali kepada fitrah suci seperti kullun mauludin yunadu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Ibu bapak makan be atau kubur sambil jalan be. Itu dia ditaruh itu bukan untuk ditengok. Sampai makan be pak. Sampai makan dengarkan be aku. Ya ustaz itu yang kunci depan itu selanjut be gitu. Terus tadi tunggu nanti bawa balik lagi tunggu dulu. Iya. Tidak sampean be. Itulah gunanya kita itu dikasih ini dikasih itu sambilan be. Ibu-ibu ambil apa minum apa sambil be. Tapi tetap kita dengar gitu. Ya terus. Pak De, lanjut kubur itu ini. Kaget kalau tidak dimakan besok tak dikasih lagi orang kubur itu boleh bu. Kubur sudah dikasih dan dimakan sama bapak itu, besok tak saya kasih lagi kubur itu. Apa pun kita makan. Itu singgung yang kuat. Orang sudah berbagi, orang sudah bersedekah, tak dimakan dulu. Nah, besok nak kata baru kita gigi jari. Nah, siapa yang bersedekah kemarin? Tanya lagi belum? Tak tahu orang bersedekah. Makanya kita habiskan. Nah, ibu tenang, habis kan? Enak kalau habis itu. Besok banyak lagi. Dan cukup yang kemarin. Kita pakai lagi kakek itu. Berarti enak. Lalu yang terakhir, di samping anak itu minta maaf kepada orang
tuanya, istri minta maaf kepada suaminya, dan yang terakhir itu adalah kita sesama tetangga dan saudara-saudara kita saling maafkan. Kalau saling maaf, Allah bisa mengampunkan setiap kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Tapi kalau kesalahan manusia sesama manusia itu kalau belum dimaafkan antaranya digantungkan yang kita amal kita dari langit dan bumi, digantungkan amal kita. Nah itu makanya bersama tetangga nanti itu minta maaf. Kalau perlu datangi, kunjungin ke rumah tetangga sebelah. Kita besok nak Ramadan, nanti kalau ada hilang dan salah selama ini, mungkin ada kesalahan, ada apa-apa menyakitkan, hilangkan semua rasa-rasa sakit hati itu. Nah, nanti suatu saat nanti di bulan suci Ramadan nanti ganti-gantian antar mengantar. Jangan yang kolak kacang hijau sebelah, besok datang lagi kolak pisang. Diantarkan apa itu dendeng, nanti datang lagi rendang. Itu kenapa? Karena nikmatnya Ramadan, saling berbagi dan saling berganti. Itu kalau kita dengan tetangga kita baik. Coba kali tak baik, jangankan benar makanan, nak nengok, tengok istrinya, tengok tetangga sebelah itu. Setiap dia nyuci, bajunya itu selalu kuning terus. Setiap apa itu kuning. Aku kadang itu sudah masuk PDAM di komplek itu nih. Besok dia tengok lagi, nah ibu itu nyuci lagi. Kenapa baju dia kuning? Suaminya dengar main sampai itu, tengoknya main suaminya. Besok itu dilap, dibersihkan dengan kacau sama suaminya, bersihnya kaca rumah itu sampai kacau itu mengkilat. Keesokan lagi cuci lagi tetangga itu. Setelah cuci, nah berubah pakaian yang dicuci tetangga tadi, lah putih sekarang itu. Oh kata suaminya, aku tengok bukannya baju tetangga itu yang kotor dan kuning, kacau kamu itu yang kotor pak. Sudah saya bersihkan tadi pagi, sekarang dah hilang kacaunya. Maka janganlah kita menilaikan orang lain itu seperti itu, tapi nilailah diri kita sesungguhnya semuanya itu yang kita rasakan. Makanya di sebelum Ramadan itu masuk itu, kita minta maaf sesama tetangga kita supaya tidak ada lagi sakit hati, iri hati, dengki, gosip, cerita-cerita yang aneh-aneh itu dah ada. Hilangkan, kembalilah kita kepada nol, start kita dari awal. Itu persiapan untuk Ramadan. Hal-hal yang bersifat diri pertama iman, yang kedua minta maaf, belumlah menjalankan jalan ibadah puasa. Ini persiapan baik ini. Jadi kata Ustaz itu besok Ramadan apa disiapkan imannya, saya kuatkan iman dulu. Mulailah mendekatkan ke masjid, mulaikanlah membaca Al-Quran, mulaikanlah banyak berpuasa, sunnah, mulaikan itu persiapan iman semuanya. Yang kedua saya disuruh minta maaf saya sebagai anak kepada orang tua, minta maaf saya suami kepada istri, minta maaf saya sama tetangga, sudah saya jalankan semua. Itu persiapan itu semuanya. Yang ketiga persiapannya apa lagi yang harus disiapkan? Harta. Ibu kira berpuasa itu pengeluaran itu bertambah kecil. Tidak. Membludak-bludak itu makin besar pengeluaran itu. Puasa, waktu kita tidak berpuasa makan 3 kali. Pagi makan, zuhur makan, zuhur makan, malam makan pula 3 kali. Pas puasa dari pagi sampai terbenamnya matahari tidak makan sama sekali. Oh, dengan kita berpuasa, kalau berpuasa itu pengeluaran kan berkurang. Seharusnya kita belikan ini tidak kita beli. Jangan kira kayak gitu. Rupanya 3 kali kita makan sama nanti di penghujung nanti waktu buka 3 kali lipat daripada makanan 3 hari itu. Pengeluarannya makin lama makin banyak. Yang persiapan kita apa? Siapkan itu semua harta materi dan bahan-bahan yang harus dimasak untuk Ramadan. Kenapa? Supaya kita kuat lagi untuk beribadah. Ini siang sudah berpuasa, pada buku dah ganti lagi nanti buku tinggal air putih. Coba nak tadarus, coba nak tarawih. Kenapa? Yang nak dimakan dah terlalu banyak puasa lah siang, puasa pula malam. Dah ganti apa? Dah ganti materinya, dah ganti hartanya, dah ganti apa yang nak dimakan. Nah itu kita persiapkan.
Jangan katakan bahwa Ramadan itu pengeluaran sedikit, bahkan lebih banyak lagi pengeluaran. Pertama, pengeluaran yang harus kita siapkan untuk bahan makan yang harus kita makan di waktu kita buka bersama dan sahur bersama. Yang kedua, harta kita untuk kita persediakan, membiasakan diri kita untuk materi untuk bersedekah. Setiap malam itu sedekah. Ada lewat kotak dikit sedekah, hari ini 5.000, hari esok 10.000, hari besok 20. Setiap hari. Apakah itu gara-gara bersedekah harta kita habis? Tidak. Maka sedekah demi mali tidak akan pernah habis dan berkurang kalau kita sedekahkan harta benda kita. Itu harus kita persiapkan. Materi itu, harta itu, persiapan yang harus kita siapkan Ramadan, mempersiapkan harta benda kita untuk bersedekah, memperbanyakkan sedekah. Allah akan tambah sedekah itu nanti. Yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan untuk kita juga berbuka puasa dan juga sahur bersama dalam keluarga. Itu persiapan juga untuk menjelang puasa. Itulah terlalu tinggi di bulan puasa, jadi banyak yang bawah ini turun jadi. Karena cepat baik puasa yang kompleks ini. Ya, dan tahan lagi. Nah, terakhir apa yang kita perlu siapkan itu fisik, jasmani kita ini. Nanti kan ada orang yang ibu kira itu datangnya bulan suci Ramadan itu ada semuanya rasa, ada yang senang, ada yang tidak. Kita mengatakan man fariha bidhuli Ramadan haramallahu jasada waladiran. Para siapa yang sedang dan bergembira masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ada juga orang dah masuk lagi datang. Aduh, dah disuruh rokok, dah disuruh mana-mana, disuruh gila. Ibu kira itulah yang dikatakan iman. Makanya kita masukkan persiapan Ramadan pertama itu adalah iman. Ada saya ngomong pertama harta dulu untuk siapkan iman. Dan tidak ada semua orang yang merasakan masuk Ramadan itu senang. Orang yang tidak senang itu karena tidak punya iman. Ramadan lagi hilang penghasilan saya. Tidak ada lagi walau buka siap lagi. Kenapa penghasilan berkurang? Tapi rupanya indah. Masuknya Ramadan bertambah banyak rezekinya. Penuh orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Kapan? Sore. Tapi kalau di luar Ramadan tak ada sama sekali. Berarti bertambah rezeki. Siapa bilang waktu Ramadan itu tertutup, terbatas rezeki oleh Allah? Tidak. Nah, itulah yang dipersiapkan tadi itu, mental dan jasmani kita ini. Tapi ada juga rumah makan yang selama Ramadan tertutup sama sekali, khusus untuk renovasi. Nah, itu juga kita lakukan. Itu kenapa? Karena iman juga dia kuat. Selama Ramadan kita tidak buka sama sekali. Selama 12 bulan kita mencari nafkah. Dalam 1 bulan kita istirahat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul beribadah. Akhirnya apa? Karyawan ada masuk lagi kerja. Sudah timbul nanti Ramadan datang sudah ada kerja lagi. Itu kenapa? Karena ada punya iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.